begitulah ia selalu. Bila waktunya tiba, ia akan datang menemui setiap rindunya. Sudah berabad-abad lamanya, dan ia masih saja begitu, mengikuti kehendak Robnya. Ia penuh setia, hadir di tengah-tengah setiap jiwa yang tak kunjung habis dahaga kerinduannya. Dahaga kerinduan untuk melewati setiap detaknya, samudra kecintaan demi melewati malam-malamnya yang syahdu, yang langit luasnya memantulkan setiap baris kalamullah, yang setiap jengkal udaranya mengantarkan doa-doa para hamba menebus langit. Sahabatku, begitulah ia selalu. Hari ini aku tak tahu apakah engkau dan aku termasuk dalam barisan kafilah orang-orang yang merindu padanya. Dulu mungkin iya, tapi entahlah sekarang. Sebab ia hanya menggoreskan makna dalam hati dan jiwa yang merindukannya. Jadi, semoga saja ia menggoreskan arti kerinduan itu dalam hatiku dan juga hatimu. Hari ini, entah untuk keberapa kalinya ia hadir di sini dalam kehidupan kita. Bila hari ini Allah mengaruniakan 25 tahun padamu, maka berarti setidak-tidaknya ia telah hadir padamu sebanyak 15 kali sejak usia akil baligmu. Namun, bila karunia Allah padamu hari ini telah mencapai pada titik 60 tahun, maka itu artinya ia telah menjumpaimu setidak-tidaknya sebanyak 45 kali. Apakah artinya 15 kali perjumpaan itu bagimu? Atau mungkin hingga pertemuan ke-45 dengannya ini engkau masih saja menemukan sebuah arti dari setiap kedatangannya? Entahlah, hanya Robmu lalu engkau jua yang lebih mengetahuinya. Namun yang pasti, ia tak pernah jemu menjumpaimu. Selama Robnya menghendaki, ia akan selalu menghampiri hidupmu, tanpa pernah peduli apakah engkau begitu merindu padanya atau justru tak mengharapkan kehadirannya sama sekali. Sungguh, ia akan tetap datang, sahabatku. Sekali lagi, walau engkau bukan perindunya. Ia selalu saja begitu. Sejak ia hadir dalam kehidupan generasi terbaik umat ini, kemuliaannya tak pernah berubah. Ia tetap saja agung dan tetap saja dimuliakan. Siangnya memancarkan panas yang melelehkan dosa-dosa hamba, sedangkan malam-malam semerbaknya mengangkat mereka begitu dekat kepada Sang Rob. Sungguh, kebaikannya tak pernah berubah, sebagaimana ia telah menjadi sebab membumbung tingginya derajat generasi soleh terdahulu. Maka, seperti itu pula ia hari ini. Iya, Ramadan selalu saja demikian. Hamba yang berpuasa akan dikaruniakan dua kegembiraan, ujar sang Nabi SAW pada suatu ketika. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan saat berjumpa dengan Robnya. Lanjut beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Kerinduan pada Ramadan bermula dari sini, saat jiwa dan hati kita selalu teringat akan dua kegembiraan ini. Kegembiraan pertama tumpah di dunia ini ketika siang yang panas kita lewati dengan berbagai aktivitas. Peluh itu berbulir menetes, tapi peluh itu menyimpan arti. Kerongkongan kering, perut berbunyi khas rasa lapar, hingga akhirnya matahari berpindah menyinari belahan bumi yang lain. Di tanah kita, sang muazin mengumandangkan azan maghrib. Kita entah di mana, mungkin bersama keluarga tercinta, mungkin pula bersama saudara seiman. Iya, entah di mana, mata kita berbinar gembira. Seteguk air putih atau sebutir kurma cukup sudah mengalahkan segala kekayaan duniawi saat itu.
Sejuknya turun menjelajahi kerongkongan, lalu menebarkan kesegaran yang luar biasa ke penjuru tubuh kita. Sahabatku, terbayangkankah rasa itu di benakmu? Disitulah kegembiraan pertama kita tumpah bersama. Dikala seteguk air putih atau sebutir kurma jauh lebih berharga daripada dunia seisinya. Saat yang menyadarkan kita, sungguh bahwa dunia memang tidak lebih berharga dari sehelai sayap nyamuk di sisi penciptanya. Kegembiraan pertama ini akan terjadi berulang kali selama kita di dunia. Namun, di atas itu semua ada kegembiraan lain yang tak pernah dapat terlukiskan oleh kata. Ini adalah kegembiraan puncak, tapi ia tidak kau peroleh di dunia fana ini. Kelak, bila semuanya telah usai, amalmu telah ditimbang dan dihitung, lalu engkau diputuskan memasuki kafilah orang-orang selamat, maka tunggulah saatnya. Tidak lama lagi, kala Robmu memanggilmu untuk berjumpa dengannya. Tiada perantara. Iya, engkau sungguh akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Begitu jelas. Sungguh, aku tak punya kata-kata lagi untuk ini, sahabat. Tapi kerinduanmu padanya akan tumpah di sana. Di hadapan Rob yang berpuluh-puluh tahun engkau yakini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya yang mulia, walau engkau tak pernah melihatnya. Di hadapan Rob yang berpuluh-puluh tahun lamanya engkau sujud padanya tanpa pernah menyaksikannya. Di hadapan Rob yang semua rasa, cinta, khauf dan rojamu, yang semua doa dan istighfarmu, yang semua rasa lapar berpuasamu, setiap kepingan harta zakatmu, setiap torehan luka dalam medan jihadmu, hanya kau tunjukkan untuknya. Di hadapannya lah, hari itu engkau benar-benar tegak melihatnya. Lalu karena kemahabesarannya, engkau tak kuasa untuk tidak sujud langsung di hadapannya. Di hadapan sang penguasa jagat semesta, di hadapan Allah. Terbayangkankah kegembiraan itu, sahabatku? Dan Ramadan selalu saja begitu. Sudah beratus-ratus tahun ia menawarkan janji yang sama. Janji akan dua kegembiraan. Ia tak pernah jemu menawarkannya. Kita sajalah mungkin yang jemu dengan janji itu. Ramadan tak pernah berubah. Hati kitalah yang terbolak-balik. Dan kita selalu saja lalai meluruskan hati itu. Sahabatku, berilah arti untuk Ramadan kali ini. Jangan pernah biarkan ia pergi begitu saja, persis seperti yang aku dan engkau lakukan setahun bahkan bertahun-tahun yang silam. Bukankah dulu ketika ia hadir kita membiarkannya sepi, hingga ia beranjak kita sungguh sepi. Entah ada atau tidak dosa-dosa yang terampuni, entah rasa lapar dan dahaga itu termakbulkankah di sisinya, entah qiyam itu adakah nilainya, entah berhakkah kita melewati pintu Ar-Rayyan kelak. Entahlah. Bukankah Allah begitu pemurahnya padaku dan padamu? Hari ini ia masih saja memberikan satu kali lagi kesempatan itu. Sementara aku dan kau hampir saja melupakan bahwa di kursi depan meja makan itu setahun yang lalu masih ada si Fulan yang masih saja adalah ayah, ibu, saudara, anak dan kerabat kita. Tapi sekarang mereka tidak lagi di kursi itu. Tawannya tiada, karena ia juga sudah tiada. Betapa kasihnya ia pada saat ia masih hidup membiarkan nafas ini berhembus hingga hari ini. Sementara aku dan kau nyaris tidak menyadari
bahwa di barisan soft ini, tepat di sisi kita setahun yang lalu, si Fulan, entah itu siapa, masih berdiri, bahkan meneteskan air mata di saat-saat kiam. Tapi jawablah sahabatku, kemana ia pergi Ramadan ini? Mungkin ia mendahului kita menjemput balasan mulia Robbi. Lalu kita, apa yang akan kita jemput? Jadi, jangan lepaskan Ramadan ini pergi begitu saja. Jangan ucapkan perpisahan dengannya sebelum ia meninggalkan arti dalam lembaran amalmu. Sahabat, mungkin ini adalah kali terakhir untukmu dan juga untukku. Setelah itu tiada lagi Ramadan, tiada lagi siam, tiada lagi qiyam, tiada lagi tilawah, tiada lagi sodakoh, tiada lagi istighfar, tiada lagi doa, tiada lagi itikaf, tiada lagi Idul Fitri, semuanya tiada. Yang ada hanya hisab. Dekatlah ia erat selagi engkau diizinkan untuk mendekapnya, sebab mungkin ini adalah kali terakhir bagi kita untuk mendekapnya penuh rindu.